Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ogmi, Ibu Suli, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ibu berdua, alhamdulillah ya, proses observasi telah kita lakukan, telah kita laksanakan dalam rangka kita penerapan proses supervisi melalui yaitu teknologi informasi, yaitu melalui daring ini sendiri. Ibu berdua telah melaksanakan dari langkah-langkah pelaksanaan supervisi ini sendiri beberapa waktu yang lalu, bahwa Ibu telah melakukan baik Ibu Ogmi maupun Ibu Sulis. Oleh karena itu nanti pada tahap ini mungkin kita perlu diskusikan tentang hal-hal yang telah Ibu lakukan dalam proses pelaksanaan supervisi itu sendiri. Maka ini dinamakan yaitu semacam diskusi setelah pasca observasi, Ibu ya. Oke. Ibu berdua, di sini mungkin saya langsung saja. Saya akan menanyakan, nanti ada berapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu berdua setelah Ibu berdua melaksanakan yaitu proses observasi atau pelaksanaan proses pembelajaran di kelasnya dengan menggunakan yaitu berbasis IT, baik melalui Google Classroom ataupun yaitu melalui Zoom Meeting dan sebagainya. Kemarin Ibu telah melakukan melalui Zoom Meeting. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama, saya akan menanyakan yaitu kepada Ibu Ogmi ya, Ibu Ogmi ya. Ibu Ogmi kemarin bahwa telah memberikan proses pembelajaran kepada kelas 10 ya tentang descriptive text ya. Oleh karena itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran agar kedepannya mungkin lebih baik dan lebih maksimal dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri. Begitu Bu ya? Iya Pak. Oke, kita diskusi ya. Ada berapa hal yang ingin saya tanyakan Bu? Yang pertama, Oke. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran itu, Bu? Setelah mengajarkan materi deskriptif teks melalui Google Classroom dan juga melalui aplikasi Zoom, keterlibatan dan keaktifan siswa terlihat cukup baik dan belum maksimal tentunya. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa respon siswa dalam menjawab tugas yang diberikan. Beberapa siswa merespon tidak tepat waktu, dan beberapa siswa belum memberikan respon sama sekali. Meskipun demikian, secara keseluruhan, proses pembelajaran daring ini sudah terlaksana dengan baik. Hal ini ditandai juga dengan adanya beberapa pertanyaan siswa yang muncul, baik secara langsung maupun secara tidak langsung atau melalui ikon forum komentar dan juga WhatsApp. Pembelajaran daring seperti ini membuat guru kesulitan dalam mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya. Oke, begitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Paling tidak kita sudah melaksanakan proses pembelajaran ya kepada anak kita meskipun dalam situasi pandemi, Bu. Oke. Kemudian ya, Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Kira-kira Bu, gimana? Proses pembelajaran sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai ya? Sesuai dengan ya, pembelajaran RTP ya? Jadi terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Oke, terima kasih. Kemudian, dapatkah kira-kira Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi, Bu? Secara keseluruhan, saya merasa belum puas dalam proses pembelajaran daring ini.
Apakah melalui Zoom atau Vicon ataupun melalui Google Classroom? Karena saya belum bisa merasakan adanya rasa ingin tahu siswa dan motivasi siswa dalam menjawab ataupun memberikan respon terhadap tugas yang telah diberikan. Karena kebanyakan tugas mereka hanya dilakukan dengan mengcopy paste dari internet tanpa membuat tulisan sendiri. Meskipun demikian, mereka bisa dikatakan aktif dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Meskipun tugas atau respon yang mereka berikan tidak bisa diukur dengan valid. Oh ya, oke. Terima kasih Bu. Paling tidak ada respon siswa ya dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan Ibu. Meskipun terkadang ada kendala, masalah kuota dan sebagainya ya. Ya, oke. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang diberikan kemarin, Bu? Ketercapaian tujuan pembelajaran dalam materi deskriptif teks kemarin sudah cukup baik, Pak. Oh ya, tercapai ya dengan tujuannya ya, meskipun kita menggunakan waktu yang relatif singkat ya di masa pandemi ini. Oke Bu, terima kasih. Kemudian kalau saya tanyakan, apa yang menjadi kesulitan siswa Bu, kira-kira Bu? Kalau kesulitan siswa, di luar keterbatasan seperti kuota dan sebagainya, siswa secara keseluruhan, siswa dapat memahami materi yang diberikan. Hanya saja mereka keterbatasan dalam menguasai kosakata dan juga dalam merangkai kata menjadi kalimat, atau tujuan akhir ini kan adalah membuat paragraf. Sehingga mereka tertarik mengambil karangan yang sudah ada di internet, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian kalau saya tanyakan kira-kira adakah alternatif lain Bu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan siswa yang Ibu katakan tadi? Untuk mengatasi kesulitan tersebut, pada pertemuan yang berikutnya, saya akan berusaha menampilkan atau memunculkan kosakata yang berhubungan dengan materi yang diajarkan dan juga cara pengucapannya yang benar, sehingga mereka bisa atau mampu merangkai atau membuat kalimat menjadi paragraf, kemudian lagi menjadi sebuah karangan yang baik. Sehingga bisa diukur kemampuan siswa dengan bahasa sendiri yang telah mereka hasilkan, Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, kira-kira hal yang perlu peningkatan apa Bu kira-kira dalam pelaksanaan itu sendiri menurut pengamatan? Ya. Hal yang perlu ditingkatkan dalam penyajian materi, mungkin bisa menampilkan, memunculkan video atau mungkin film yang berhubungan dengan pembelajaran sehingga bisa memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga siswa bisa atau termotivasi untuk membuat karangan sendiri, Pak. Ya, oke, terima kasih Bu. Nah, kemudian Bu, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya agar lebih maksimal? Untuk pertemuan berikutnya, ya, saya berusaha untuk merencanakan atau menyusun rencana pembelajaran beserta dokumen pendukungnya, terutama yang berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa mampu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang akan diajarkan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi mudah-mudahan pertemuan selanjutnya agar lebih baik Bu ya.
Oke, Iya, Pak. saya sangat menghargai hal-hal yang telah Ibu lakukan. Mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik, Bu, ya. Secara keseluruhan, ya memang Ibu mempunyai kreativitas dan juga dalam hal pembuatan media pembelajaran, ya. Mudah-mudahan saran saya nanti ke depan, tentunya kemampuan kita bagaimana kiranya untuk memotivasi anak, ya dalam pembelajaran itu perlu kita tingkatkan bersama. Apalagi yaitu di masa-masa pandemi sekarang ini. Oke Bu, terima kasih Bu, ya. Mudah-mudahan itu ya apa yang kita lakukan dari supervisi ini mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Terima kasih Bu Okmi. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Selanjutnya saya akan kembali ke Bu Sulis, ya Bu Sulis. Iya, ya, Pak. Sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Bu Sulis, saya juga akan bertanya dengan Bu Sulis. Ya. Seperti yang saya tanyakan dengan Ibu Okmi, setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran, ya beberapa waktu yang lalu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ya perbaikan dan sebagainya. Nah sekarang kira-kira bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pembelajaran tempo hari, Bu? Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran, saya menggunakan Classroom, ada juga menggunakan aplikasi Zoom beberapa kali, dan siswa juga saya bebaskan untuk menggunakan WhatsApp jika Classroom dan Zoom agak lebih menyusahkan bagi siswa. Saya merasa memang sudah terlaksana dengan baik Pak ya. Cuman kadang ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas-tugas di Classroom sampai batas waktu terakhir. Tapi dari respon secara keseluruhan lebih dari 80% siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas di Classroom dan juga mengikuti Zoom dengan baik Pak. Oke, terima kasih Bu Tulis ya. Mudah-mudahan ke depan siswanya lebih aktif kembali. Ya, nah, Pak. kemudian kira-kira apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Oke, proses pembelajarannya sudah sesuai Pak, sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang kami buat di awal semester. Oke, artinya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran ya, dengan skenario-nya, metode dan Iya, sebagainya. Pak. Meskipun kita penerapannya dalam masa pandemi dengan kondisi waktu yang singkat ya, tetapi Pak, ada pencapaian tujuannya ya. Iya Pak, sudah sesuai dengan semua yang direncanakan. Oke, dapatkah misalnya Ibu menceritakan kira-kira hal yang Ibu rasakan memuaskan dalam proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Iya Pak, secara keseluruhan seperti yang saya bilang tadi Pak, siswa responnya melalui Classroom itu banyak karena mengumpulkan tugas dan latihan soal-soal, dan banyak juga beberapa siswa yang bertanya melalui pesan WhatsApp, dan juga terkadang ada juga yang menuliskan di akun komentar di Classroom. Nah, tetapi kalau di Classroom kadang agak sedikit susah Pak ya, membalas karena keterbatasan dari penulisan angka-angka dan notasi-notasi bilangan itu. Jadi terkadang kami lebih aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa melalui akun WhatsApp secara pribadi. Karena pembelajaran ini tugas di atas kertas Pak, tanpa bisa melihat kemampuan siswanya secara langsung, jadi itulah yang kami rasakan agak belum puasnya di situ Pak. Nah, tetapi dampak positifnya adalah kegiatan pembelajaran ini secara tidak langsung itu Pak mendorong siswa untuk melakukan kegiatan literasi Pak. Jadi siswa diharuskan untuk rajin membaca, untuk mencari literatur jika dia belum paham materi
Nah, jadi siswa ini terkadang di kelas yang kami ampu banyak yang agak sedikit apa ya Pak namanya literasinya rendah Pak, tingkat literasinya. Jadi dengan menggunakan daring sistem seperti ini mereka ya harus mau tidak mau sedikit banyak mendorong untuk agar lebih bagus Pak, seperti itu. Terima kasih Bu. Dari hal-hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran gimana? Ya, dalam ketercapaian tujuan pembelajarannya mungkin cukup baik ya Pak ya, karena itu tadi Pak, karena kita konsepnya daring dan semuanya kami hanya menilai dari tugas dan tesnya pun kami gunakan Google Form. Jadi tidak secara langsung bisa melihat aktivitas siswa langsung satu anak per satu anak. Jadi mungkin ketercapaian tujuan pembelajarannya mungkin dikategorikan cukup baik. Oke, terima kasih. Dari hal-hal yang telah Ibu lakukan, kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa? Mungkin kesulitan siswanya karena ini dari kelas 2 ini materi mengenai jadi saat pembelajaran daring ini siswa agak kesusahan dalam menggambar ilustrasi bangun yang sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikannya Pak. Jadi terkadang siswa agak kurang nyambung antara permasalahan yang harus dipecahkan siswa dengan ilustrasi bangunnya yang harus dibuat. Oke, tadi Ibu menyampaikan tentang kesulitan siswa. Sekarang kira-kira apa kesulitan Ibu dalam proses pembelajaran itu sendiri? Nah, kalau kesulitan saya Pak, karena ini menggunakan kemampuan IT, sementara kemampuan IT saya dapat dikatakan biasa-biasa saja, apalagi kalau matematika di materi bangun dimensi 3 ini, jadi saya agak susah membuat materi yang menarik dan lebih mudah dipahami siswa, ya Pak ya, karena ya materinya ini menggunakan media PowerPoint yang saya gunakan, dan di PowerPoint itu saya ubah menjadi video dengan suara penjelasan dari saya, tapi tidak bisa saya tunjukkan bangun kerangka bangun yang sebenarnya saat saya mempraktekkan di depan kelas seperti itu Pak. Oh iya, oke. Mudah-mudahan ke depannya pemahaman dan penerapan IT-nya lebih baik Bu ya. Nah kemudian untuk mengatasi itu gimana kira-kira Bu? Mengatasi kesulitan Ibu tadi? Ya, karena ini tuntutan ya Pak ya di masa seperti ini, dan tuntutan saya juga sebagai guru, mungkin di masa berikutnya atau di pertemuan berikutnya saya akan menyiapkan dengan membuat video pembelajaran yang berisi materi menggunakan alat peraga yang asli Pak, karena kemarin saya hanya menggunakan media PowerPoint dan di situ saya menggunakan gambar-gambar saja. Jadi mungkin saya akan menggunakan alat peraga yang asli berupa kerangka bangun sesuai dengan materi agar siswa lebih mudah untuk menerima materinya Pak. Oh iya. Jadi hal-hal seperti itu barangkali nanti suatu saat kita identifikasi perlu peningkatan dalam membuat video pembelajaran ya kepada siswa agar iya, Pak. Tujuan pembelajaran kita mudah tercapai ya gitu ya. Oke. Iya, Pak. Dengan demikian ya mudah-mudahan ya apa yang akan kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira kalau Ibu nanti untuk mengatasi pertemuan berikutnya bagaimana Bu? Ya seperti itu Pak. Jadi mungkin kalau Classroom hanya bisa memberikan video berupa video, di situ ada penjelasan. Tapi kalau dengan Zoom kami bisa menunjukkan langsung dan menjelaskannya langsung menggunakan media pembelajaran alat peraga Pak yang memang sesuai yang nyata begitu Pak.
Jadi siswa pemahaman konsepnya itu sudah tepat gitu Pak. Jadi tidak mengandalkan imajinasi siswa satu persatu yang kadang banyak kelirunya seperti itu. Oke. Terima kasih Bu. Tadi Ibu telah panjang lebar menjelaskan ya tentang hal-hal yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Pada dasarnya memang Ibu sudah mempunyai sebuah inisiatif ya yang saya katakan ada inovasi lah dalam pembelajaran ya dalam berbasis IT ini sendiri dan dalam penggunaan teknologi informasi yang mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi ya harapannya Bu ya sehingga memang kita terbiasa dengan menggunakan informasi teknologi ini sendiri. Nanti ada sedikit masukan Bu yang akan saya berikan kepada Ibu. Kiranya nanti dalam kita memberikan respon kepada siswa setelah yaitu menilai segala tugas dan hal-hal yang lain tentang pekerjaan siswa itu sendiri, artinya perlu kita informasikan juga kepada wali siswa untuk di-share apakah lewat yaitu paguyuban orang tua atau kelas dan sebagainya, sehingga nanti ada sebuah proses kerjasama antara pihak sekolah juga dengan orang tua. Dan pada dasarnya kita sudah melaksanakan proses pembelajaran itu dengan baik Ibu Okmi maupun Ibu Sulis. Kita telah melaksanakan pelaksanaan ya, melalui hal-hal yang telah kita lakukan baik masa pandemi ini, sehingga supervisi pun dapat kita lakukan dengan menggunakan yaitu IT yang kita lakukan sekarang ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari apa yang kita lakukan. Kita tetap yaitu menjaga kesehatan kita, menjaga imunitas kita, keluarga kita dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan selalu amanah dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Terima kasih Bu kepada Ibu berdua pada kesempatan ini yang telah melakukan pikon dengan saya dalam rangka kita setelah melaksanakan pasca observasi. Terima kasih Bu, demikian barangkali pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan partisipasi Ibu. Yang mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu proses kedepannya kita akan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.